Oke, halo Bapak politisi. Gimana, Kalau para sarjana hukum pusing kita. Iya. Coba dulu, Anda sendiri gimana tanggapannya atas kasus ini? Ini kasus politik atau kasus hukum sih? Ya, antara kasus politik dan hukum campur baur. Ini Ya. kawin silang yang saya kira tidak berkesudahan. Ya. Kalau kita mengacu pada tema diskusi malam hari ini, kan sebenarnya ijazah ini mudah, tapi kok rumit. Saya melihatnya 4 tahapan. Ya. Ini kenapa harus menjadi mudah. Mestinya ketika UGM bicara tentang ijazah Pak Jokowi itu clear. Kan UGM bilang lulusannya, alumninya, Oke. Fakultas Kehutanan, tapi kan tidak dipercaya. Ya. Mestinya kalau memang UGM itu tidak dipercaya, gugat juga dong UGM-nya. Ya. Tunjukkan bukti-buktinya yang valid dan solid. Ya. Karena tidak percaya, maka tahap kedua yang mestinya cukup selesai adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi tinggal menunjukkan ijazah aslinya. Ini adalah ijazah alumni Fakultas Kehutanan. Oke, mestinya selesai. Normalnya begitu? Normalnya begitu. Sebagai manusia? Tapi Pak Jokowi tidak mau menunjukkan dokumennya. Menurut Anda kenapa? Karena Pak Jokowi menganggap itu dokumen pribadi dan hanya ingin tunjukkan di pengadilan. Ini adalah tahap kedua yang rumit. Untuk menyelesaikan tahap ini, Bang, maka masuk ke tahap yang ketiga, yaitu tahap tentang pengadilan. Kan sudah, ini naik selangkah terkait dengan ijazah. Tapi kan orang sudah tersangka dulu. Kan Syukur belum ditahan. Kan ini sudah menjadi barang. Itu yang saya sebut sebagai langkah lebih maju karena sudah menetapkan ada sejumlah tersangka terkait dengan ijazah ini. Ya. Maka satu-satunya pembuktian untuk mengklirkan persoalan ini adalah soal hukum. Ya. Tinggal nanti dibuktikan apakah pengacara Bang Roy Suryo, pengacaranya Pak Jokowi akan tempur nih, adu data, adu fakta, ada argumen dan terusnya. Siapapun yang kalah dan menang pasti ada kontroversi dan kegaduhan. Kalau ini terus terjadi, maka ada langkah yang keempat, Bang. Amnesti atau abolisi dari presiden selesai seperti yang sudah-sudah. Karena untuk menyelesaikan persoalan ini, menghentikan Jadi kegaduhan, artinya menghentikan keributan, ya begitu. kalaupun akhirnya nanti terbukti ada palsu, masih ada pintu penyelamatan yaitu amnesti abolisi, begitu? Kan kita mendengarkan amnesti dan abolisi beberapa waktu yang lalu alasannya rekonsiliasi, Ya. alasannya politis, alasannya untuk menghentikan suasana kegaduhan dan kontroversi yang ada. Ya. Itu paling ujung. Yang Ya. hari ini paling ditunggu oleh publik itu adalah soal siapa yang sebenarnya paling kuat nih, kubunya Roy Suryo atau Pak Jokowi terkait dengan adu ijazah yang saat ini sedang ada di pihak kepolisian. Tapi di luar itu sebenarnya, ini kan momentum katanya di tahun 2026, Ya. Undang-Undang Pemilu akan dibahas oleh DPR sama Ya. pemerintah. Kalau boleh kita usul Bang Hotman, ini kan Bang Hotman banyak sekali yang nonton. Yang ingin saya katakan, boleh dong nanti calon presiden, calon gubernur, bupati, dan wali kota, termasuk juga calon anggota dewan, ketika dia mendaftarkan ke KPU, wajib hukumnya membawa dan menunjukkan ijazah aslinya. Karena per hari ini, yang diterima oleh KPU hanya fotokopi ijazah. Ya. Cukup legalisir Oke. atau surat keterangan lulus. Ini momentum untuk memperbaiki sebenarnya, Pak. Drama ijazah Jokowi ini, menurut Anda masih diminati oleh publik, masih dianggap bagian dari entertainment, hiburan, atau apa ini? Atau penasaran pengen tahu akhirnya? Kalau saya melihat ada curiosity namanya. Curiosity. Ada rasa keinginin tahuan dari publik. Ya. Sebenarnya siapa yang paling benar? Ya. Kubunya Pak Jokowi atau kubunya Pak Roy Suryo? Ya. Dan kalau kita membaca kecenderungan publik, Bang Hotman, ini jangan sampai ada perdamaian. Jangan sampai ada islah. Jangan sampai remis. Ini harus ada yang kalah dan menang, hitam di atas putih. Karena kasusnya sudah berlangsung lama, hampir setahun dan hampir menenggelamkan Menurut isu-isu yang Anda, lainnya. seimbang nggak sih yang berlawanan ini? Roy Suryo tidak didukung oleh partai politik manapun. Sedangkan Anda tahu background dari Jokowi sampai hari ini masih super kuat. Anda sebagai politisi, kira-kira pertandingan ini bakal dimenangkan oleh siapa? Dari segi politik. Per hari ini masih 50-50. Hah? 50-50. 50-50 itu artinya 60-40. Itu Ya. 50-50 versi Madura, Bang. Oke Jadi- Pak, Bung Denny, halo, masih ada? Ya Bang Hotman. Menurut analisa saudara, tadi dia bilang skors masih 50-50 kekuatan. Sementara Roy Suryo tidak punya background partai politik, sedangkan Pak Jokowi semua lini masih dia punya koneksi. Menurut Anda bagaimana? Apakah bakal 50-50 akan bakal kalah timnya Roy Suryo? Kita tidak ada keraguan untuk terus berjuang. Justru itu sebabnya kita menganggap ini adalah bagian dari kriminalisasi. Salah satunya ketika kita berhadapan dengan kekuasaan. Jadi memang kalau pendekatannya hanya pendekatan pidana, pembuktian, persidangan, maka kita mungkin akan terjebak pada apakah betul akan hadir keadilan begitu. Jadi kalau kita hanya melihat bahwa bisa diselesaikan melalui proses pidana saja, pembuktian saja, maka kita terjebak pada persoalan sejauh Jadi, mana penegakan hukum apa yang kita membuat memang saudara, selama tim ini saudara, menghadirkan keadilan. apa yang membuat tim saudara masih yakin bahwa tuduhan pemalsuan itu bakal terbukti? Sebagai upaya kita harus yakin bahwa ini adalah proses penegakan hukum yang harusnya kita hormati. Idealitanya kan begitu. Maju terus begitu ya, maju terus ya. Tentu kita harus maju terus karena yang kita hadapi adalah kepalsuan-kepalsuan.
Bagaimana Anda bisa mengatakan ini tidak membelah masyarakat misalnya? Presiden Jokowi itu satu-satunya presiden yang ketika mencalonkan diri punya relawan, itu wajar kompetisi. Ketika masih menjadi presiden masih punya relawan, artinya membelah rakyatnya antara relawan dan tidak. Setelah menjadi presiden masih punya Jokowi mania juga. Oke, Ini kan sebentar. memang presiden yang Pak merawat Andi. rakyatnya Oke, baik teman-teman, selamat datang di channel ini. Teman-teman, tadi kita lihat cuplikan video yang begitu menarik. Jadi kita teruskan di sini teman-teman. Kita lihat apa yang menjadi isi hati dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Nah, teman-teman, di sini disampaikan bahwasanya ijazah palsu yang bikin intelektual Indonesia tampak bodoh di mata dunia. Nah, kemudian di sini mereka menyampaikan lagi di sini jemput dan paksa Mulyono untuk menunjukkan ijazahnya di pengadilan ataupun negeri Surakarta. Artinya, ya Jokowi itu dijemput ataupun dipaksa ya untuk menunjukkan ijazahnya itu di persidangan ataupun di pengadilan negeri Surakarta. Nah, orang sangat bodoh yang bela ijazah palsu, maju terus pantang mundur ungkap ijazah palsu ini. Nah, nggak ada yang berani jemput paksa Mulyono kalau Sigit belum diganti ya. Jadi ijazah yang nggak berani diperlihatkan hanya untuk mengadu domba anak bangsa. Hati-hati PKI, gaya baru yang mau mengadu domba. Nah, kemudian teman-teman di sini rakyat jengkel dan tidak percaya lagi sama pemerintah. Ini penting biar yang palsu akan dihukum ya. Nah, kemudian teman-teman, geng Solo otaknya pada stres. Makasih ngomongnya ngalor ngidul juga pembohong kelas dunia. Jadi teman-teman, ijazah Jokowi harus terungkap seadil-adilnya ijazah palsu. Jokowi bikin gaduh negeri ini. Nah, selanjutnya di sini kita lihat lagi disampaikan bahwa mantan-mantan presiden sebelumnya pada ayam tantrum bersama keluarga. Tapi kenapa yang satu ini hanya bikin ricuh? Jadi sangat yakin terlihat sangat haus kekuasaan ya. Negeri ini jadi kacau, di mana para elit politik bukannya memikirkan kemajuan bangsa dan negara dan kemakmuran rakyatnya. Jadi kalau seperti ini Indonesia akan jadi jalan di tempat. Indonesia emas hanya akan jadi slogan saja alias hanya sebagai mimpi saja. Nah, betul ya, harus sampai pengadilan. Biarkan ijazah palsunya ditunjukkan di pengadilan ataupun di persidangan. Jadi analisis rakyat sudah tahu mana yang benar, tapi rakyat tidak percaya. Hukum Indonesia, hukum sialan yang bisa dibayar katanya. Nah, kemudian teman-teman disampaikan di sini, kecurangan dalam pelaksanaan Pilpres maupun Pilpres adalah ada di lembaga KPU, maka komisioner KPU lah yang harus diganti benar-benar, ya harus diganti total itu. Nah, di sini diduga Pak Kulap itu adalah pengkhianat bangsa dan negara, pantas dihukum gantung. Jadi mungkin karena benar palsukannya nggak berani diperlihatkan ya. Jadi anak kecil saja tahu, fotonya saja berbeda. Memang yang bela itu pikirannya yang nggak waras rakyat. Ijazah palsu diusut langsung penjara ya, kelak orang Jokowi tipu bohong Sevi. Jadi hukum harus tegas, adil, jujur, sesuai kebenaran secara terbuka supaya tidak menimbulkan fitnah dan saling curiga. Indonesia diperjuangkan bukan untuk koruptor dan para penjahat, tapi Indonesia diperjuangkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Ya. Nah, jadi teman-teman, ya harusnya dimenangkan yang jujur bukan yang munafik jika salah satunya harus menjunjung kebenaran. Jadi, dari argumentasi yang dibeberkan oleh ERT dan para pencari kebenaran sungguh masuk akal jika ijazah Joko Widodo 100% palsu dan yang dibela oleh para termul yang argumentasinya sudah sangat melenggeng dan tidak sesuai fakta yang ada karena di belakang para termul adanya polisi yang ikut-ikutan jadi termul-termulnya si Jokowi. Jadi baru kali ini ratusan juta pelajar Indonesia atau dunia hanya satu orang ijazah yang dipakai kacamata. Padahal sehari-hari tidak pakai kacamata itu saja sudah jelas kan. Nah, kemudian di sini cepat selesaikan dengan benar masalah ijazah Pak Jokowi. Ya. Roy Suryo CS orang-orang ahli peneliti, sedangkan termul omong-omong enggak ada orang ahli dan peneliti salam akal sehat. Jadi teman-teman jangan dengan berlama-lama kasus ini. Ya, tahu-tahu muncul ijazah baru, maka bisa aneh ya, bin ajaib. Mudah-mudahan tidak ya, kita tunggu Jokowi di pengadilan bawa apa dia. Nah,
Kemudian di sini disampaikan malu-maluin negara besar dikendalikan penjahat parah-parah banget. Jadi profesor, mana keluarlah yang dari UGM jangan dilindungi dari Jokowi. Ya, semoga ijazah Jokowi segera terbongkar entah asli entah palsu biar tidak terjadi kegaduhan di medsos ya. Cuman bikin malu aja seorang yang telah jadi nomor 1 di negeri ini diisukan ijazah palsu yang sudah saja. Sekarang mohon fokus ke pejabat yang dicurigai korup supaya negara ini bersih dari KKN itu dan segera sahkan Undang-Undang Dasar Perampasan Aset untuk yang terlibat oknum korup tersebut. Jangan tebang pilih saja. Nah, kemudian teman-teman di sini semua rakyat dan perjuangan ERT semua bisa terjebak ke gorong-gorong yang sedalam-dalamnya kali semua yang menjadi penegak hukum seperti KPU, Kapolri, MK, dan apa semua masih berpihak kepada pembohong untuk selalu dibela dan dilindunginya. Ya, rusaklah sedah negara dan bangsa kali, tetapi akan didampingi oleh orang bodoh yang selalu menjadi pembohong. Jadi jika sangat terdesak, Jokowi dan keluarga bisa minggat ke China dalam waktu yang begitu lama. Jadi fotonya sudah jelas bukan Jokowi ya. Masih ada Andi Azwan, sangat aneh. Nah, kemudian teman-teman yang punya akal sehat dan yang waras pasti yakin ijazah Jokowi palsu. Kalau ijazah Jokowi asli pasti Jokowi gak perlu bayar termul-termul, bayar pengacara, bayar polisi untuk menutupi ijazahnya itu ya. Nah, di sini ribet banget ya, pintar tapi pada bego, masalah rame saja gak beres-beres. Orang lain sudah kencing berlari, kalian masih kencing sambil tidur. Nah, di sini teman-teman urusan ijazah Jokowi harusnya di Polri panggil Pratikno karena dialah bilang ke Ladina ya. Ya, kasus ijazah yang diduga palsu telah membela rakyat dan membuat gaduh suasana negara, maka pengadilan harus tegas kasih waktu Jokowi sampai batas waktu yang ditentukan untuk memberikan pada pengadilan. Berarti memang ijazah aslinya tidak ada ya. Maka segera perintahkan Kapolri bersama kepada TNI untuk membawa Jokowi ke rumah tahanan khusus lalu usut kasus korupsi besar yang melibatkan Pak Jokowi ini. Nah, kemudian setuju banget sama Bapak ini Pritno, orang mau daftar jadi pejabat harus ijazah asli dibawa, tidak boleh fotokopi atau kan bisa saja ijazah orang di foto kali ya. Nah, semoga orang yang bersalah dan temannya mendapat hukum Allah yang sebenarnya dan adil. Jadi, di sini teman-teman, masalah mudah dipersulit Jokowi, tinggal menunjukkan ijazahnya di sidang pengadilan semua selesai. Jadi kenapa ya? Kasus ijazah Jokowi rumit karena kasus ijazah bermuatan politik dijadikan sebagai senjata oleh Prabowo ya supaya Jokowi tidak lagi cawe-cawe di Pilpres 2029. Nah, ijazah asli tidak akan pernah diingatkan di pengadilan, namun orang sudah ada di penjara dan sekarang sudah ada yang ditersangka ya. Ya, teman-teman, selanjutnya di sini Jokowi menjadi manis kereta cepat gerbong termul masuk gerbang mau kabur ke Tiongkok ya. Nah, seorang presiden katanya negarawan sejati tapi memenjarakan rakyatnya dengan rakyatnya yang ingin tahu ijazah presidennya asli apa tidak. Padahal gampang untuk menunjukkan seorang penegarawan, ijazah aslinya akan beres untuk selesai. Oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Terima kasih telah menontonnya dan sampai jumpa di video berikutnya.